Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya Dr. Yan. Hari ini kita melanjutkan sesi ASMI, Tanya Dr. Yan. Pertanyaan kali ini datang dari Bapak Muhammad Raja. Mungkin saya bacakan ya, tapi juga bisa dilihat nanti teksnya di YouTube. Dokter, adik saya sudah 3 kali di kemo. Sampai saat 3 kali gejalanya nggak terlalu parah. Hanya rambutnya saja, mungkin maksudnya rontok ya. Yang keempat kali jadi panas dingin dan muntah-muntah. Apakah itu wajar, dokter? Tolong penjelasannya. Ya, yang terhormat Bapak Muhammad Raja, mari kita bahas pertanyaan ini. Ketika dilakukan kemoterapi 1-3, yang paling terasa efeknya adalah rambutnya rontok. Rambut rontok memang efek samping kemoterapi. Nanti silahkan klik di sesi sebelumnya terkait dengan bahasan khusus efek samping kemoterapi pada rambut. Rambut rontok bisa terjadi bahkan pada saat kemoterapi pertama. Jadi kalau kemoterapi misalnya 3 weekly, 3 mingguan, setelah kemoterapi yang pertama, mungkin 2 minggu kemudian sudah rontok. Dan rontoknya itu bisa sebagian, malah kadang-kadang ada sampai tinggal sedikit-sedikit gitu. Dan kerontokan rambut ini sudah diusahakan dicegah dengan berbagai cara, tapi tidak efektif. Sehingga memang yang terbaik adalah pasien kita harapkan untuk memahami dan tanda kutip bisa menerima hal itu, karena ini tumbuh lagi. Kemudian setelah kemo keempat, terasa panas dingin dan muntah-muntah. Kita bahas yang muntah dulu. Muntah atau vomiting bahasa kedokterannya adalah memang salah satu efek samping termasuk yang utama dari seseorang yang mendapatkan kemoterapi. Namanya NECV, nausea, vomiting, karena disebabkan oleh pemberian kemoterapi. Ya, kenapa muntah? Salah satunya adalah memang kemoterapi membuat trigger di mana keluarnya beberapa mediator kimiawi, serotonin, yang bisa memacu timbulnya rangsangan pada pusat muntah. Dan itu menyebabkan seseorang menjadi mual dan muntah. Juga langsung berpengaruh terhadap saluran cerna. Misalnya salah satunya adalah motilitasnya, pergerakannya tidak baik. Dan juga efek samping kemo pada mukosa usus, juga penyerapan zat gizinya tidak baik. Jadi itu memang pengaruh kemoterapi. Tapi tidak harus selalu muncul pada yang kemo ketiga, keempat. Jadi bisa aja pada kemo pertama dan juga selanjutnya. Artinya bahwa keluhan muntah ini bisa terjadi pada awal kemo, di tengah kemo, maupun lagi setelah kemo dan sebagainya. Tapi kita mempunyai obat-obatan sekarang, baik menjelang kemo, saat kemo, maupun setelah kemo, yang kita bisa berikan. Bahkan kita bisa setting pasien bahwa keluhan mual muntah itu betul-betul hilang, betul-betul tidak muncul. Jadi sudah banyak bertahap-tahap obat anti mual ini yang sekarang ini cukup efektif. Nah, terakhir keluhannya adalah dingin. Maaf, di sini tidak disebutkan usianya. Perasaan dingin pada seorang wanita ini sering terjadi karena pengaruh hormonal. Jadi kalau pada bahasan sebelumnya ada istilahnya post menopause syndrome, sindroma pasca menopause. Nah, pada
seseorang wanita yang diberikan kemoterapi memang bisa terjadi penurunan dari fungsi ovarium. Nanti kita lihat mana ovarium, kita tampilkan fotonya. Nah, ketika fungsi ovarium ini menurun, maka salah satu hormon yang tertekan adalah estrogen, hormon utama wanita. Hormon ovarium itu ada dua, estrogen dan progesteron. Tapi estrogen ini betul-betul menjaga berbagai hal pada wanita. Misalnya menjaga kulitnya tetap halus, tetap kenyal, menjaga pembuluh darahnya tidak kaku, menjaga mukosa vaginanya menjadi baik, jadi tidak nyeri bila berhubungan, kemudian menjaga juga libido dan sebagainya, termasuk perasaan sensasi panas. Mungkin pendengar sekalian bisa mengingat bahwa ada istilah flushing. Jadi seorang wanita yang menjelang menopause atau setelah menopause itu tiba-tiba merasa hus gitu. Saya kok tiba-tiba keringat dingin ya gitu. Padahal malam hari, tapi rasanya panas dipegang itu kayak merinding atau apa seperti itu dan merasa gerah. Padahal udara biasa aja. Itu adalah gejala khas dari seseorang yang sudah turun fungsi organ ovariumnya, terutama penurunan dari kadar estrogen. Nah, itu bisa terjadi pada pasien yang diberikan kemoterapi. Manajemennya apa? Kita berikan terapi hormonal. Jadi ada terapi namanya terapi sulih hormon. Kalau memang gejala itu muncul, hal itu bisa diberikan. Sehingga selama kemo, keluhan itu bisa dibikin tidak muncul atau dikurangi, bahkan bisa dihilangkan. Jadi demikian Bapak Muhammad Raja, saya sudah diskusikan terkait keluhan yang muncul pada keluarga yang sedang menjalani kemoterapi. Semoga informasi ini bermanfaat dan membawa pemahaman yang lebih baik pada pengobatan pasien dengan kanker. Demikian, take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.